Hai sahabat, Risa. Hai. Sehat dong? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, Sar ya? Harus dong, sahabat juga semuanya sehat ya. Nah, hari ini aku sama Risa ditemenin sih sama dia. Lagi belajar untuk berbisnis ya. Oh iya dong, kita harus survive di era pandemi ini dengan bisnis-bisnis baru. Betul nih, jadi sekarang itu aku lagi ngitung-ngitung, ya masih kecil sih, malu sih sebenarnya ngasih taunya ke Risa. Cuma lagi berhitung tentang production cost. Soalnya aku tuh lagi nyoba berbisnis toko kue. Oh iya? Iya. Wih, keren banget. Ya gimana, nama juga lagi pandemi, semua kan harus coba. Peluang sekecil apapun, bener kan sahabat? Nah ini pun juga sebenarnya aku nyobanya bareng sama keluarga sih. Terus juga kemarin diingetin nih, oke deh, ntar kalau misalkan nyobain toko kue berarti kan ada pengunjung dong. Iya dong. Jangan lupa nih kalau misalkan online kayak nggak ketemu sama pengunjung. Tapi kalau offline harus gimana? Nah aku juga tekankan ke mereka, ke saudaraku, ke keluargaku, kita harus dong hand sanitizer di depan pintu, Baru datang. ya kan? Terus juga mereka yang melayani pakai masker, Ya. ya kan? Di dalam wastafel air harus benar-benar nyala, harus ngalir, penting dong, iya kan? Karena kan biar gimana pun juga kita, keluarga, orang-orang yang bertemu sama kita, ya kita nggak pernah tahu ya keadaan mereka. So Betul. kita nih paling nggak nih harus peduli akan kesehatan diri kita dan diri orang lain, betul? Betul, setuju Karena banget. sehat itu penting. Mungkin bagi sebagian orang, pandemi menjadi alasan untuk pasrah dan menyerah. Mereka merasa peluangnya untuk mencari nafkah telah tertutup karena penyakit mematikan ini. Namun, tidak demikian bagi sebagian orang lainnya. Pandemi malah menjadi pemicu dirinya untuk lebih produktif. Kreatif mencari dan memanfaatkan peluang usaha lewat profesinya masing-masing. Sebutlah bisnis kuliner yang kini bisa dilakukan secara online. Selain bisa juga bertransaksi langsung dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Meski tentu saja harus tetap menjalankan protokol kesehatan selama beraktivitas, namun profesi ini tercatat sebagai salah satu profesi yang berhasil hidup di tengah sulitnya perekonomian saat ini. Maka, tetap sehat dan produktif di masa pandemi sejatinya bisa dilakukan oleh banyak orang, asalkan kreatif dalam memanfaatkan peluang. Sahabat juga pasti setuju dong kalau di tengah pandemi ini kita nggak boleh menyerah. Harus tetap aktif, kreatif, dan juga produktif. Sama seperti yang sekarang saya sedang rintis nih, mencoba berbagi peluang toko kue. Dan saya ngelihat teman saya, aktif banget, produktif banget. Di layar kaca ada, waduh. Sampai sekarang, wah bisa menemani saya. Yap. Ngapain aja sekarang berarti kamu? Tetep ya, kan kerjaan biasanya ada gitu kan. Terus juga bisnis-bisnis juga tetap jalan gitu. Yang pasti sih, yang paling penting kalau di masa pandemi ini menurut aku ya, harus bisa jaga kesehatan juga. Selain kesehatan fisik, kesehatan uang. Kondisi perekonomian. Iya, benar. Jadi memang benar-benar semuanya mesti dijaga. Kalau Iya. kesehatan kan ya kita harus paripurna. Iya, Jadi semua. inside and out gitu. Dari mulai kita jaga makanannya, harus bergizi seimbang gitu kan, minum air mineral pastinya, tidur cukup, rutin olahraga. Sampai harus jaga kebersihan dimanapun dan minimal 3M itu tadi. Protokol kesehatan, Yes. jangan sampai lepas. Kita masih tengah-tengah pandemi, sahabat, betul Res ya? Betul banget. Makanya kayak kita sekarang ini ya, kita pakai masker, jaga jarak, kita habis pegang-pegang apa-apa cuci tangan gitu kan. Bener. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, ya alhamdulillah seneng banget ya, sektor ekonomi udah mulai menggeliat lagi ya. Bener. Mulai bangkit teman-teman kita tuh. Iya Awal-awal sih. pandemi banyak yang Lesu, maaf, ya. mungkin lesu, terus juga dirumahkan, tapi sekarang udah mulai bangkit. Ya. Dan dengan begini kan artinya mereka mendapat pemasukan ya. Alhamdulillah banget ya. Ini doanya semoga kita semua termasuk teman-teman sekarang yang harus bekerja di luar rumah itu bisa tetap aman dan sehat-sehat semua, usahanya semua lancar. Amin. Termasuk teman kita nih, yang udah nungguin kita nih, yang bisnisnya dengar-dengar makin kesini tetap roket. Wih, Wis. serius? Iya. Wih, aku jadi penasaran. Itu Siapa sih? dia. Ayo kita ke dalam ya. Oke. Ya mau nggak mau itu yang harus dituntut sih sama entrepreneur zaman sekarang, Oke. dimana kita harus survive. Jadi aku bersyukur banget, aku nggak PHK pegawai di kantor, aku nggak potong gaji gitu kan. Jadi dengan mereka bisa dapat gaji utuh, mereka kalau achieve target mereka bisa dapat bonus, itu sesuatu yang apa ya, alhamdulillah loh di masa pandemi ini gitu kan.
Sahabat, sekarang saya dan Raisa sudah kedatangan dua orang tamu. Yang satu udah lumayan lama banget gak ketemu, dan yang satu dokter tampan idola para wanita. Ada Meisha Siregar dan Dokter Gerald. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, penting banget soal itu. Pertama ditanya, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Nah, kalau berbicara tentang pandemi, bener nggak sih, Miss? Kita itu sebenarnya bener-bener bisa keluar nih apa yang ada di otak, apa yang ada di benak ya ketika sudah kepepet, termasuk daya kreasi kita, kreativitas kita, termasuk kamu juga nih yang bisnisnya kayaknya makin moncer. Aduh, amin. Aku setuju banget tuh yang tadi dibilangin ya, bahwa kadang-kadang memang orang tuh pada saat lagi terdesak, lagi terjepit, baru tuh keluar ide-ide, kreativitas dan lain sebagainya. Dan itu yang aku rasain juga. Jadi selama pandemi ini nih kayaknya nggak tahu ya, memaksa dalam tanda kutip kita untuk terus survive gimana caranya. Jadi alhamdulillah tuh jalannya ada aja. Oke, orang lagi banyak sering di rumah, berarti kuliner aku harus dibikinin serving pack, di mana orang bisa langsung makan di rumah gitu kan, bisa nyetok makanan di rumah. Oke, sekarang orang lagi banyak kering di rumah, berarti harus bikinin baju yang cakep buat di rumah aja gitu. Jadi apa ya, kita memang dituntut untuk lebih kreatif supaya ya bisa bertahan gitu. Betul. Buktinya banyak loh, ternyata selama pandemi ini daya kreasi kita, kreativitas dari seorang Meisha Siregar ini patut diacungi jempol. Nggak diem aja tapi tetap harus survive. Nah, sekarang pengen tahu juga nih mungkin sahabat di rumah. Selama pandemi, penjualan dari bisnis kamu gimana? Apakah mungkin agak turun atau justru banyak banget yang mau yang penjualan meningkat atau gimana, Mesh? Iya. Aku kan kebetulan punya bisnis tuh dua. Yang pertama kuliner dan yang kedua itu fashion. Nah, dua-dua ini tuh sebenarnya beda-beda nih. Kalau makanan, alhamdulillah oke. Jadi sempat yang naik gitu, terus udah gitu stabil. Tapi kalau baju ini ngangkatnya tuh luar biasa. Ngangkatnya luar biasa banget. Jadi kalau makanan aku ngelihat karena yang pertama mungkin ada faktor di mana orang-orang tuh lebih banyak di rumah aja. Jadi mereka lebih memilih daripada gue beli baju, mendingan gue beli makanan. Ya kan, kulineran di rumah, karena kalau mau beli baju juga gue mau kemana, di rumah doang. Nah, akhirnya untuk mensiasati gimana nih penjualan fashion aku supaya bisa bergerak, caranya adalah oke deh, gue bikinin aja baju rumah. Loungewear sekarang kan lagi ngetren. Loungewear itu kayak apa ya, baju-baju santai, tapi kalau tiba-tiba mendadak, aduh bunda harus ke supermarket, tetap kece baju piyamanya gitu lah. Tetap bisa dipakai buat jalan-jalan. Jadi salah satu siasatnya dan kreativitas yang harus kita lakuin tuh salah satunya itu jeli melihat apa sih yang orang-orang selama pandemi ini lakukan. Di situ deh peluang kita harus masuk. Oke, makanan ini mungkin orang malas untuk beli datang ke restoran karena takut nggak aman dalam tanda kutip, karena kan dipajang di display, terus nanti beresiko segala macam. Oke deh, berarti rendang packingan aku ini jadi salah satu option orang-orang yang ngerasa lebih safe karena divakum, terus di packing dengan aluminium foil, bisa ditaruh di kulkas, kuat sampai 1 minggu 2 minggu. Mereka pengen makan ya tinggal dipanasin gitu loh. Jadi sampai mikirin packagingnya, terus harus nanti olahan makanannya. Kamu ngerjain semua tuh berarti ya? Dari menunya dong pasti resepnya. Iya. Terus milih-milih bahannya. Nyicipnya juga. Iya. Sampai packingannya nanti harus gimana? Iya. Karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang kan gitu loh. Jadi ya mau nggak mau itu yang harus dituntut sih sama entrepreneur zaman sekarang, dimana kita harus survive. Jadi aku bersyukur banget aku nggak PHK pegawai di kantor, aku nggak potong gaji gitu kan. Jadi dengan mereka bisa dapat gaji utuh, mereka kalau achieve target mereka bisa dapat bonus, itu sesuatu yang alhamdulillah loh di masa pandemi ini gitu kan. Jadi jelas banget ya sahabat ya, di tengah pandemi jangan pernah menyerah, ciptakan peluang apapun lakukan. Benar. Dan mungkin selain itu juga yang mau aku tambahin di sini, kita juga banyak mungkin Raisa juga pernah di DM, dapat DM, lo juga pasti kayak, Mbak boleh nggak support bisnis aku ibu rumah tangga, korban PHK,
aku harus besarin 2 anak, apalagi segala macam. Itu juga jadi salah satu upaya aku untuk mendukung UMKM ya, karena aku juga masih basis UMKM. Jadi ngerasain banget pandemi ini tuh kita ngerasa kayak kita nih sama-sama loh, kita sama-sama sulit, kita sama-sama berjuang. Jadi ya udah, lu nggak usah taruh rate lo, endorsement lo juga lagi masa kayak begini. Support aja, itu tuh akan berbalik kok karma baik kayak kita juga jualan. One day kita juga jadi ngerasa kayak, ih alhamdulillah ya gue nggak minta lo posting tapi kok bisa di posting dengan tulusnya. Itu impact yang aku ngerasa bentuk dukungan kita terhadap UMKM ini penting banget lagi sekarang. Bener kan? Bukti nyata nih sahabat nih. Udah deh, apapun yang menjadi peluang lakukan selama itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang begitu positif ya. Benar. Sejauh ya kurang lebih 10 bulan kita berada di rumah aja, Meisha sendiri begitu merasakan nggak sih ketemu mereka yang ingin membeli produknya? Berarti kan harus menerapkan 3M juga protokol kesehatan. Itu gimana, Miss? Nah, alhamdulillah basis bisnis aku masih online. Oke. Sekarang jadi nggak pernah ada tamu yang datang ke tempat store kita. Karena kitchen itu benar-benar hanya untuk Gojek dan lain sebagainya. Tapi walaupun begitu tetap aja yang namanya protokol kesehatan kita jalanin untuk diproduksi di kantor dan juga begitu nyampe ke tangannya abang ojek online. Dr. Gerald, dari apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Meisha, gimana menanggapinya, Dr. Gerald? Iya, benar sekali. Apa nih katakan Meisha sangat benar sekali ya. Jadi kita memang harus menerapkan protokol 3M tersebut. Tetapi untuk langkah awalnya paling simpel yang dapat kita lakukan adalah kita harus mengecek kondisi kesehatan kita sendiri sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Kita harus cek apakah kita benar sehat ataukah kita sakit. Nah, kalau kita sakit misalnya contoh batuk, pilek ataupun demam, sebaiknya kita urungkan niat untuk beraktivitas di luar. Kenapa? Karena kita secara tidak langsung dapat menyebarkan virus kepada orang lain. Kasihan kan orang lain kan? Iya, benar-benar. Nanti tertular karena kita. Kita juga. Nah, jika udah baik ataupun misalnya lagi nggak enak badan, tetapi kita terpaksa nih, misalnya harus ke supermarket, misalnya berbelanja atau sebagainya, usahakanlah selalu memakai masker. Kemudian yang kedua, usahakanlah memakai kendaraan pribadi atau kendaraan sendiri. Dan kalaupun misalnya kita harus menggunakan transportasi umum, sebaiknya kita lakukan protokol 3M tadi, pakai masker, menjaga jarak, kemudian jangan sering-sering menyentuh atau memegang fasilitas umum, kemudian terakhir bawalah hand sanitizer. Jangan lupa cuci tangan. 6 langkah loh ya dok ya. Ya pokoknya apa yang dikatakan orang paranoid, itulah yang aku lakukan. Gak apa-apa deh, yang penting bisa menyelamatkan keluarga, aku pikir. Contoh yang harus kita lakuin adalah satu, tidur harus cukup, jangan begadang. Jangan begadang. Kemudian konsumsilah air mineral yang cukup. Kembali saya akan mengajak sahabat berbincang dengan Dr. Gerald dan juga Meisha Siregar. Meis, tadi kamu sempat bilang kan, karyawan di rumah, ada yang keluar nyari barang-barang segala macam buat bikin kue segala macam. Nah, itu kan mereka juga pasti akan kontak dengan orang-orang yang ada di luar. Terus ke fasilitas umum. Nah, kamu sendiri gimana menerapkan harus 3M ya? Itu gimana? Iya. Itu memang udah harus jadi SOP ya. Jadi harus strict banget, kita yang bikin kebijakan benar-benar harus strict. Jadi kalau sampai ruang kantor tuh ya sepatu dilepas, udah gitu mereka cek suhu, ada termogan juga kita siapin, baju khusus untuk masak dan lain sebagainya tuh nggak pakai baju dari rumah karena khawatir kan misalnya mereka naik motor gitu di jalan tiba-tiba ya apes-apes terpapar gitu kan, jadi mereka jadi mereka udah kita siapin kayak apronnya, terus udah gitu sama udah pasti ya si ini juga khusus, jadi nggak pakai
pakai yang dari rumah. Maskernya siapin juga yang baru untuk masa produksinya. Terus tutupan kayak bukan ciput sih, kayak shower cap lah ya, ditutup. Sarung tangan, baru mereka boleh ikut produksi. Setelah itu, kalau misalnya memang mereka pakai public transportation, kita minta mereka untuk mandi sih di kantor. Mandi dulu, pokoknya siapin sabunnya. Jadi benar-benar meminimais kemungkinan untuk terpapar. Dan juga makan, kita suruh mereka untuk bawa alat makan sendiri. Sampai air mineral pun kalau bisa mereka bawa sendiri. Jadi nanti akan ada laporan kayak, Bu, ini begini segala macam. Nah, itu baru aku yang negor. Karena ini masalah keselamatan orang banyak kan. Jadi aku harus bertanggung jawab untuk masalah itu. Wah, pentingnya. Nah, Dok, gimana tuh, Dok? Mereka yang sering keluar rumah juga. Keluar rumah, pulang ke rumah, ada keluarga. Aduh, tuh gimana, Dok? Nyikapinnya, Dok, ya? Oke, jadi memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Miss tadi ya, bahwa memang harus protokol 3M, kemudian ya benar sekali pakai shower cap sementara di ini, tapi yang permasalahannya pada saat mereka di transportasi umum. Nah, iya kan, benar ya? Iya. Nah, kadang-kadang ya gitu, jadi kita harus tetap protokol 3M, tetap harus jalan selama di transportasi umum, kemudian jaga jarak dan lain-lain, sama kayak kita pakai masker kayak gini kan. Nah, kemudian pada saat sampai ke rumah, usahakan mereka langsung mandi. Kalau bisa disediain keranjang sendiri khusus untuk baju mereka, dan sandal atau sepatu alas kaki tolong dilepas di halaman rumah. Kalau usah takut kemalingan kali ya. Benar. Nah, ini juga menjadi satu hal juga nih. Tadi kalau misalkan dokter bilang pakai masker segala macam, sahabat juga kayaknya masih banyak yang belum ngeh ya tentang bagaimana kita memilih dan memakai masker yang tepat. Kan banyak jenisnya, Dok ya? Iya, benar. Nah, itu gimana, Dok? Iya, benar sekali, Sar. Jadi kita kembali lagi kepada pedoman WHO. Nah, WHO menyarankan itu kurang lebih 3 jenis masker. Ya. Yang pertama masker N95 yang diperuntukkan untuk tenaga medis kayak saya begini, dan untuk merawat pasien COVID tentunya ya. Kemudian kedua adalah masker bedah atau surgical. Nah, itu biasanya untuk tenaga medis juga dan kadang-kadang juga untuk masyarakat. Tetapi yang ketiga adalah masker kain. Nah, masker kain ini saya lihat banyak dipakai oleh masyarakat. Dan itu dianjurkan oleh WHO 3 jenis masker. Tetapi untuk khusus masker yang ketiga, masker kain, ini ada standar khususnya nih, Sar. Wah, ini. Nah, harus baru tahu nih. Standar khususnya adalah apa? Masker kain itu harus memiliki 3 lapisan. 3 lapisan. Jadi pertama harus berbahan untuk yang dalamannya ya, yang menyentuh mulut sama hidung itu harus berbahan katun. Kemudian bahan yang untuk di luar itu bahan yang namanya kain polimer. Dan yang untuk bagian tengahnya itu bisa dipilih bahan polyester atau polimer ataupun gabungan dari kedua bahan tersebut. Nah, sehingga meminimalisir virus atau droplet yang keluar karena triplite. Benar. Bisa sendiri setelah tahu nih ada yang anggota keluarga keluar rumah, di rumah sendiri gimana? Tetap harus jaga-jaga atau ayo pulang pakai masker semuanya atau gimana? Kalau pergi-pergi ya? Iya, dan di rumah juga kira-kira. Kalau di rumah kita masih ngebatasin tamu yang datang. Kalau nggak perlu banget, ya mereka udah tahu sih mau dibilangin sombong gitu sama saudara. Ya memang mau nggak mau kondisi ini kita nggak boleh baperan ya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada paket datang ke rumah, itu pun suami yang wanti-wanti ya jangan langsung masuk ke dalam, dibuang dulu bungkusannya, dibuang ke tempat sampah dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa deh dicap sama teman-teman, kita geng Parno ya, tapi yang penting ya kita udah semaksimal mungkin untuk menjaga. Ya pokoknya apa yang dikatakan orang paranoid, itulah yang aku lakukan. Nggak apa-apa deh, yang penting bisa menyelamatkan keluarga, aku pikir. Tuh sekali. Kembali ke Dr. Gerald. Dok, apa sih yang paling sederhana, yang paling simpel yang bisa kita lakukan untuk bisa menangkal penyakit, meningkatkan imun tubuh kita? Oke. Terima kasih, Sar. Jadi gini loh, kita harus tahu dulu pertama yang harus kita lakuin, tidur harus cukup, jangan begadang. Jangan begadang. Kemudian konsumsilah air mineral yang cukup. Nah, catatan air mineral pun harus tahu nih, Sar. Itu ada pH-pH-nya loh. Karena air mineral yang mengandung pH-nya bukan pH normal, karena pH air itu akan mempengaruhi pH darah kita. Dan perlu ketahui nih, Sar, pH darah normal itu adalah 7,35 sampai 7,45. Nah, carilah pH air mineral yang seperti itu. pH seimbang dengan mengandung mineral juga yang seimbang. Kenapa? Kadang-kadang mineral itu sangat membantu imunitas kita. Kalau terlalu berlebih, nggak baik untuk tubuh.
bisa timbul penyakit yang lain. Kekurangan air, kita kena dehidrasi, imun juga menurun. Jadi pentingnya air mineral itu, Sar. Wah, ini pentingnya mineral. Benar. Harus tanya sama teman saya. Pasti mau nanya sama aku kan? Iya, bener dong yang dibilang sama Dr. Gerald dong. Setuju banget dong Setuju sama dong. Dr. Gerald dong. Iya, iya. Karena air ini kan menyimpan banyak manfaat nih buat tubuh kita. Misalnya aja seperti kandungan air mineral yang ada di dalam kemasan Le Mineral ini. Le Mineral ini bersumber dari sumber mata air pegunungan terpilih yang diambil dari pedalaman lebih dari 100 meter di bawah tanah. Dan dia dibotolkan langsung loh dari sumbernya. Jadi dia menggunakan mineral protection system tanpa tersentuh oleh tangan manusia. Sehingga mineralnya tetap utuh terjaga sampai ke tangan kita. Kandungan mineral alami di dalamnya ini baik loh untuk tubuh kita. Kan ada potasium, ada kalsium, ada magnesium, ada sodium. Nah, semuanya bagus buat kita. Kalau begitu berarti banyak manfaat dong yang terkandung dalam Le Mineral ini, guys. Oh, banyak banget pastinya. Misalnya nih, tadi aku nyebutin magnesium. Benar. Magnesium itu sendiri kan bermanfaat banget tuh untuk menjaga kesehatan jantung. Terus ada potasium tadi ya, di mana itu bagus untuk menjaga fungsi otot dan juga syaraf kita. Terus ada kalsium, tahu dong pasti buat tulang ya kan. Terus ada lagi sodium, nah itu fungsinya untuk mengatur cairan di dalam darah dan jaringan tubuh kita. Gitu. Oke, berarti semua yang dalam kandungan Le Mineral ini sangat bermanfaat ya, guys ya? Ya pastinya ya. Kalau kita ngomongin soal kualitas sendiri nih, Cesar nih. Ya jangan khawatir lah, karena Le Mineral ini baik kemasan botol ataupun kan ada galonnya nih. Oh, iya, itu semua tuh sangat memperhatikan perlindungan kualitas kandungan mineral alami di dalamnya. Makanya tadi aku udah bilang nih, Le Mineral tuh menggunakan sistem kemasan yang termodifikasi dengan teknologi mineral protection system. Yang ditandai nih kalau saya pegang, botolnya keras sebelum dibuka. Nah, selain itu juga dia dilindungi sama ini dia, seal cap ditutupnya. Jadi aman dan tidak terkontaminasi sama udara yang ada di luar gitu. Semuanya terproteksi, aman langsung minum. Guys ya, ntar stok di rumah yang banyak. Iya Stop, dong. kalau di rumah inget ada galonnya. Oh iya bener. Iya, Udah ada kemasan yang galonnya. udah ada. Iya. Dan kemasan galon ini itu BPA free juga. Jadi baik yang galon maupun yang botol kemasan ini itu bisa aman untuk kita konsumsi. Jadi kalau mau pergi keluar rumah atau mau di dalam rumah, ya udah langsung aja konsumsinya Le Mineral karena udah ada kode BPA free-nya tuh loh yang pakai segitiga terus ada nomor satunya. Aman jadinya. Yes, aman pokoknya. Mau yang kemasan botol maupun yang kemasan galon, semuanya nggak perlu khawatir, sudah bebas dari zat berbahaya ya. Pokoknya BPA free. Dok, silakan diminum. Udah haus Ya, sudah. bener.